Attention, sebelum masuk ke pembahasan, silahkan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. You guys, what's up? Kembali lagi bersama gue di komunitas trading channel edukasi seputar dunia trading. Oke, pada video kali ini kita akan trading lagi ya guys ya. Nah, kita akan trading di binom SKUI. Kita akan comeback di sini. Nah, jika kalian lihat di sini marketnya sedang bergerak uptrend, teman-teman. Oke. Di sini kita bisa pakai yang namanya indikator stokastik ya. Bisa tambahkan indikator stokastiknya untuk menentukan area overbox dan oversold atau signal reversalnya, teman-teman. Oke, langsung kita terapkan. Nah, di sini dia sedang mengalami penyilangan, teman-teman, dan dia berada di area overbox. Maka dari itu kita bisa open posisi sell selama 3 menit. Oke, kita 3 kali klik ya. Kita siapkan kompensasinya sekalian. Nah, jadi trading itu nggak harus 1 menitan ya teman-teman. Nggak harus kita opennya per candle. Dan nggak harus juga kita barbar. Nah, di sini berhubung saya yakin banget ini bakal turun karena di candle sebelumnya dia terbentuk dengan adanya candle bearish dan terkonfirmasi di stokastiknya dia sudah berada di area overbox dan terjadi penyilangan dari atas ke bawah. Maka dari itu saya berani untuk melakukan open posisi sell, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa gunakan indikator apapun, baik itu stokastik, moving average, Bollinger Band, fraktal, dan lain sebagainya, asalkan kalian tahu fungsi daripada indikator tersebut. Nah, jika kalian lihat kan di situ dia terjadi penyilangan kan tuh. Nah, dia semakin tajam ke bawah dan ini makin saya yakin banget dia akan longsor, teman-teman. Tapi perhatikan support resistennya ya. Ditakutkan dia terpantul dengan adanya resistance dan dia membentuk yang namanya support atau biasa disebut resistance become support atau resistance menjadi support. Jadi untuk menentukan SNR tersendiri itu bukan hanya sebatas titik tertinggi dan titik terendah. Kalau misal kalian sudah memahami SNR, RPS, SND dan lain sebagainya, nanti kalian bisa menganalisis market tanpa menggunakan indikator, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Kita masih punya waktu sekitar 1 menitan, teman-teman. Semoga ini profit ya. Dan stokastiknya ini sudah berada di area tengahnya. Dan ini saya yakin banget ini insya Allah profit. Oke, kita masih punya waktu sekitar 25 detikan lagi. Nah, di sini open posisinya maksimal 1% ya teman-teman. 1% dari modal atau dari saldo. Dan kalau misal kita open posisinya 1%, kita maksimal kompensasinya sampai level 2, yaitu 88.000. Jadi nanti kalau misal kita loss di kompensasi kedua, kita hanya mengalami kerugian hanya 137, teman-teman. Yaitu bisa dikalkulasikan 10% dari 1,4 juta ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita profit, teman-teman. Nah, jadi untuk menganalisanya seperti itu. Oke, si stokastiknya sudah berada menuju area overboxnya ya, maaf oversoldnya, dan kita tunggu dulu. Oke, nah dia membentuk yang namanya candle inverted hammer ya, atau candle penulisan pembalikan. Tapi kita harus tahu dulu, kita lihat ke belakang. Nah, ini ada resistance, teman-teman. Jadi faktor dia mengalami yang namanya pembalikan sebelum support terbawahnya bisa juga terdampak pada SNR-nya atau maaf RPS-nya. Jadi nggak harus pada patokan pada support resisten terbesar.
Jadi perlu kalian teliti juga seperti ini. Biasanya dia terjadi pemantulan naik ke atas, teman-teman. Kita tunggu dulu. Kalau semisal dia membentuk candle bearish, bullish, kita open posisi buy, teman-teman. Tapi kalau bearish kita sell apabila dia menembus si area resistennya. Nah, jadi untuk menganalisa marketnya seperti itu. Jadi perlu saya ingatkan kembali ya, teman-teman. Strategi apapun, teknik apapun tidak ada yang 100% pasti profit. Jadi perlu adanya money management, nggak boleh barbar. Jadi kalau misal ada YouTuber atau konten kreator di luar sana yang barbar, kalian harus bijak dalam memahami konten tersebut. Kalian harus resapi, kalian tiru tekniknya, kalian tiru cara tradingnya, tapi jangan barbarnya. Itu bahaya banget buat kalian. Jadi buang jauh-jauh pikiran untuk barbar, buang jauh-jauh mindset atau pola pikir bahwasanya dengan trading kita cepat kaya. Itu buang jauh-jauh, teman-teman. Dan itu kurang bagus banget di psikologi. Dan ngaruhnya apa nanti kalau semisal kita terjadi loss di barbarnya, kita emosional, kita depo lagi, dan akhirnya apa, ludes, teman-teman. Saya bilang gini karena saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi buat kalian yang masih dalam pemulaan, kalau semisal kalian punya mentor, kalian bisa konsultasikan ini pada mentor kalian. Jadi money management itu perlu banget. Nggak perlu adanya teknik A, B, C, D, E atau teknik apapun. Kalian kuasai satu teknik aja, entah itu teknik golden moment atau persilangan, MACD, teknik menggunakan indikator ataupun tidak. Yang penting kalian kuasai tersebut. Oke, kita tadi posisi loss ya, teman-teman, dan di sini kita mencoba untuk open posisi sell karena dia sudah tertembus daripada resistennya. Oke, dia resisten kedua dia tertembus, maka saya berani untuk open posisi sell seperti itu. Jadi ketika kita open posisi, ketika kita mau trading, kita harus tahu dulu ini alasannya open posisi sell atau buy nya itu seperti apa, dan alasannya apa itu kalian harus tahu, teman-teman. Dan carilah akurasi yang bagus, jangan asal OP, jatuhnya nanti dikompensasi dan akhirnya apa, terjadi loss, teman-teman. Jadi kalian harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum open posisi. Jadi kalau semisal kita open posisi ragu, kita ketinggalan momen. Tapi kalau semisal gegabah, kita ya akhirnya nanti emosional muncul kalau semisal terjadi loss. Oke, kita tadi posisi profit, teman-teman, dan di sini saya mencoba untuk open posisi buy ya. Karena di candle sebelumnya dia close berada di area resistensinya. Dengan hal ini saya yakin dia bakal koreksi atau terjadi yang namanya candle pembalikan. Kita tunggu dulu konfirmasinya. Nanti kalau semisal di candle kedua membentuk candle bullish, maka dia terjadi yang namanya pembalikan harga. Kita lihat juga di stokastiknya ya, teman-teman. Oke, kita posisi profit ya. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Wih, tipis-tipis banget. 5, 4, 3, 2, 1, dan kita profit, teman-teman. Jangan lupa untuk membalikan open posisinya dan kita mencoba untuk open posisi buy di sini. 1 menitan aja ya. Oke, kita 2 kali klik. Jangan lupa untuk siapkan kompensasi ya, teman-teman. Kompensasinya seperti biasa 2,5 dari open posisi. Jangan 3 kali. Kebanyakan itu, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Nah, jika kalian lihat kan di stokastiknya dia mulai terjadi yang namanya penyilangan dan berada di area oversold-nya. Dan ini saya yakin banget dia akan mengalami yang namanya pembalikan harga. Oke, kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Ini posisinya dia tipis banget ya, tipis-tipis banget. Kita punya waktu 5 detikan. 5, 4, 3, 2, 1, dan kita profit, teman-teman. Yuk cus, kita buy langsung di sini, teman-teman.
Oke. Nah, kita 2 kali klik ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jika kalian lihat kan di situ terdapat yang namanya candle hammer. Salah. Saya ganti dulu ya warnanya untuk warna hijau ya, biar kalian nggak bingung. Dan kalau misal kalian menemui candle di downtrend seperti ini, nah ini indikasinya pembalikan harga teman-teman. Tapi perlu adanya konfirmasi dari stokastik atau SNR-nya. Jadi nggak harus kalian makan mentah-mentah, kalian juga pertimbangkan daripada analisa tersebut. Oke, kita tunggu dulu. Kita posisi profit ya teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 5 detikan. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan kita profit teman-teman. Yuk cus kita buy lagi di sini. Nah, di sini saya pakai yang namanya indikator MA7 teman-teman. Jenisnya simple, dan kalau semisal dia terjadi yang namanya pembalikan harga dan tertembus di area MA7 nya, berarti dia indikasi mau penerusan harga teman-teman. Jadi dia akan bullish untuk kedepannya. Nah, jadi kita bisa kombinasikan antara MA7 dan stokastik. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih detailnya, bisa kalian baca deskripsi di bawah dan ikuti kelas trading saya secara gratis teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Apakah ini akan profit atau tidak? Kita masih punya waktu 5, 4, 3, 2, 1. Tersliding teman-teman. Tapi nggak apa, kita bisa melakukan kompensasi buy lagi searah ya, karena dia sudah tertembus. Aduh, kebanyakan. Seharusnya tadi opennya 1 kali aja ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita siapkan kompensasi ketiga sekalian. Karena ini saya yakin banget dia mau bentuk yang namanya sumbu. Kita tunggu dulu. Yoi, cus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi OP seperti ini jangan ditiru ya teman. Jangan ditiru dan kalian tiru tekniknya aja. Karena kalau semisal kita trading menggunakan ekor atau mengandalkan sumbu, itu perlu jam terbang yang tinggi teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Tipis banget ya yang bawah profit teman-teman. Oke, mungkin kita udah profit ya teman-teman. Kita udah profit sekitar ya 100 lebih 200-an lah. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sukses selalu dan salam profit.